pembahasannya gimana untuk Kak? Boleh. Ini kayak banyak yang senior di sini kebetulan. Ya? Halo, selamat siang semuanya. Siang, Mas Dodi. Media, terima kasih udah hadir. Terima kasih udah kita ketemu di sini ngeluangin waktunya. Ini momen yang udah lama kita tunggu karena kita syuting itu tahun 2023. Akhir 2023 ya. Oke, syutingnya. Ini emang momen yang kita tunggu-tunggu. Pengen ngeliat hasilnya seperti apa. Ada sempat ada apa ya, kayak ada versi 1 versi 2 nya gitu loh. Ini versi 1 sempat dibuat tapi diolah lagi sama makernya, diperbaiki lagi, diperbagus lagi, diperkuat lagi. Kita jadi makin penasaran ya kan hasilnya seperti apa. Dan sekarang sebenarnya saya juga penasaran pengen ngeliat trailernya sebenarnya kayak apa trailernya. Jadi excited banget hari ini. Oke. Ternyata excited semuanya untuk Mas Toto Bonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman wartawan. Pak Yan, ada Pak Yan tadi, Pak Yan. Ya, itu yang paling senior Pak Yan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ditanya perasaannya seperti layaknya, ini kan ini belum lahiran kita nih ya. Sirik belum lahir nih. Masih apa ya? Masih kalau mengandung itu umurnya 8 sampai menuju ke 9 bulan ya. Ya udah kontraksi, tapi ini kayaknya belum kontraksi, harus dipancing sama apa sih namanya itu kalau pancing gitu-gitulah. Jadi perasaannya ya lega sekali karena memang kita syutingnya juga ampun-ampunan ya. Syutingnya juga kerja keras dari mulai pemilihan cast. Kalau yang lain sih dipilih, betul-betul dipilih. Kalau saya kan karena lewat jalur dalam ya. Iya benar. Saya coaching. Terus saya dekat sama sutradaranya. Enggak dibuka. Terus langsung buka dapur di sini Mas. Langsung. Gitu-gitulah pokoknya saya ordal lah, memanfaatkan ordal. Jadi kebetulan memang tampang saya, look saya PNS banget, ya pas lah, cocok jadi lurah di desa itu. Jadi kalau perasaan lega terus senang banget, kita sendiri secara internal bisa menikmati hasil kerja keras kita meskipun baru trailer ya, tapi nantinya begitu kita lahiran pas premier, pas hari tayang, ya mudah-mudahan kesenangan kita, kebahagiaan kita bisa dinikmati teman-teman penonton semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan dari langkah kita sekarang ini menjadi titik poin untuk menuju kesuksesan film ini. Amin, amin. Terima kasih. Kalau boleh tahu Mas Yul, lahiran nanti mau sesar apa normal? Normal ya, normal, jangan sesar. Jangan ya. Takut sungsang soalnya. Oke, terima kasih Mas Totos. Silakan untuk Kak Gidaryosi, silakan. Gimana dong? Boleh disapa dulu teman-teman media pastinya. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah hadir di sini, udah menyempatkan waktunya. Untuk perasaannya tayang sebenarnya sih hampir sama ya kayak Mas Dodi sama Mas Totos. Seneng banget dan gak sabar banget karena kan bilangnya tahun lalu, terus habis itu mundur, terus akhirnya tahun ini gitu. Tapi saya yakin semua ini karena memang persiapan pengen filmnya dibuat tuh benar-benar matang gitu. Jadi semoga setelah tayang memang benar-benar sudah maksimal dan semuanya pada suka. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Richard, mungkin boleh disapa juga teman-teman yang lainnya. Halo, selamat siang teman-teman media. Lembut banget, enak banget, aku pengen duduk di sini. Di depan. Kalau perasaan aku sendiri agak deg-degan sih karena belum melihat juga trailer bahagia gimana kan. Deg-degan kita karena sama syuting kita deg-degan, kita nunggu kita deg-degan. Dari 2023 sampai 2025 kita deg-degan. Sampai sekarang kita deg-degan. Cuman sama kayak Kak Kinar dan yang lain, kita semua pastinya sangat amat excited untuk film kita yang segera tayang ini. Oke, terima kasih untuk Rachel. Boleh selanjutnya untuk Mas Estu. Mas, boleh Mas untuk silakan menyapa teman-teman.
Terima kasih. Lama ya kita nggak ketemu ya terakhir apa ya? Film saya terakhir itu Menang Manis Drama ya. Jadi lama nggak ketemu Pak Yan, nggak Mas Bobi. Itu lama nggak ketemu. Nah, sekarang rilis lagi film saya rilis. Terima kasih kedatangannya. Memang sekarang lagi banyak film-film, juga lagi banyak demo. Tapi waktu teman-teman datang ke sini, kita dari tim Syirik, dari tim PH, semua pemain dan yang bekerja di film Syirik ini mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Mas Estu. Selanjutnya untuk Pak Candir, silakan Pak. Selamat siang Pak. Ya, siang. Selamat siang. Semangat pagi boleh tadi. Sama apa yang bisa kita katakan ya. Mudah-mudahan film ini disukai oleh penonton. Jadi silakan tolong bantuan para wartawan juga dalam mempromosi film-film nasional. Terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu itu dia adalah harapan dan juga sapaan hangat para teman-teman filmmaker juga guys kepada teman-teman media. Kalau gitu ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita akan buka bersama-sama posternya. Mungkin bisa bangkit berdiri teman-teman. Ya, kita akan boleh dipegang bagian-bagiannya. Coba teman-teman dari desa mungkin bisa dibantu diarahkan ya. Nanti teman-teman filmmaker dan juga all the cast para pemain kita boleh dibantu untuk memegang yang mana, silakan. Ya. Nanti kita akan hitung bersama-sama yang mau lagi live TikTok, live Instagram, silahkan pastikan momennya kedapatan. Oke, tunggu ya, nanti kita hitung bersama-sama, jangan langsung dibuka. Sabar ya. Saya akan sabar dulu. Nanti akan view tenang, jangan keburu-buru kakinan. Tenang ya. Boleh. Sabar. Oke. Gimana? Oke teman-teman. Saya akan bacakan ya. Nanti akan dibuka setelah aku bilang peluncuran official poster film Syirik. Oke teman-teman ya. Kita akan itu bersama-sama. 1, 2, 3, mari kita saksikan bersama peluncuran official poster film Syirik. Oke, ini dia penampakannya. Wow, luar biasa bukan? Tapi sebetulnya saya pengen lihat juga kayak naik dikit boleh kali ya. Nah, itu dia Syirik bersama dengan para pemain-pemainnya. Boleh dong teman-teman menghadap ke kamera. Ini merupakan momen yang sangat spesial ya, di mana para bintang dan juga produser akan menandatangani official poster ini sebagai simbol peluncuran film Syirik. Boleh untuk teman-teman semuanya, boleh untuk difoto, boleh sih foto dulu sebentar. 1, 2, 3 ini sekali aja. 1, 2, 3 yang relax, yang happy. Oke. Sip. Oke. Kanan kiri, boleh kanan. Menghadap ke kanan, boleh. Menghadap ke kiri selanjutnya. Sip. Oke. Ditahan dulu di atas boleh untuk teman-teman. Atas. Tahan. Iya. Kiri. Kanan ke mana? Kemana mau ke kanan ke kiri? Ke kiri dong. Ke kanan ke kiri tengah, teman-teman. Oh kanan gitu. Oke. Kanan. Ke kanan. Kameraku dong. Oke, thank you. Oke, kalau gitu untuk teman-teman semuanya boleh untuk sekaligus menandatangani poster dari film Syirik, silakan. Mungkin boleh yang paling dekat terlebih dahulu, mungkin Kak Kinar dan juga Richelle. Lalu dilanjutkan juga boleh. Lalu Pak Candi, lalu Mas Doni Alamsyah, dilanjutkan dengan Mas Totos, lalu juga Mas Hestu. Oke, Richelle boleh sambil difoto teman-teman. Di bawah. Yang di luar. Silahkan. Di luar. Oke, tanda tangan dulu boleh. Nah, Di lidah dulu, cobain. jadi untuk teman-teman semuanya pastikan ya semua momennya, dan kita nanti akan hadir tanggal 19 Juni tahun 2025, jangan 2027 ya. Nonton ke bioskop kesayangan kita semuanya. Oke. Dan jangan lupa bagikan juga semua momen yang ada di sini dan juga mention pastinya ke Instagram kita.
dan harus dibagi tuh tadi TikTok, di Instagram, dimanapun, oke? Yes. Lanjut lagi kita akan foto. Tanda tangan boleh di atas, Mas. Yes. Habis dari mana Pak ya? Foto dah yang Oke. Blokingnya Mas, pakai blokingnya Mas. Nah, kerja-kerja sih. dokumentasi aja Mas. Siap. Oke, selanjutnya. Mas Atas sudah Mas Atas. Mas Atas. Pak Lurah silakan Pak Lurah. Iya. Aku tahunya di kantin yang kali pada kata. Oke. Diukir. 45 nih kayaknya. Iya. Antara tambah atau kelebihan gula nih. Silakan Bapak. Dia nggak mau Untuk Pak Candir boleh sambil di boleh agak pura-pura dikasih titik, boleh Bapak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Nanti dikasih aba-aba terlebih dahulu. Satu, oke. Terima kasih Pak Candir. Mas Estu selanjutnya silakan Mas. Ini sutradara mahal nih. Keren. Buka blockingnya dong, Mang. Nggak ngerti blockingnya. Sutradara. Ini adalah jalur dalamnya Mas Totos, ya Mas ya. Iya dong. Kasih tanda tangan, kasih titik boleh Mas. Sip. Keren. Oke, saya mewakili tanda tangan Nikita Mirzani. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Boleh untuk sorry untuk bisa berfoto lagi karena ini kan sudah ada tanda tangannya. Maksudnya gitu ya. Kita bisa foto. Kita fotonya foto tengah dulu ya. Foto tengah dulu, oke? Tengah. Ya, 1, 2, 3. Yes. Selanjutnya boleh mungkin ke kiri atas boleh ya. 1, 2, 3. Oke, dapat teman-teman? Dapat ya? Dapat. Oh belum Mas, belum dapat. Dapat nih. Oke. Sip, dapat Mas ya? Belum dapat. Lama Mas. Foto apa mancing Mas? Lama. 1, 2, 3. Oke, ke sebelah kanan boleh teman-teman semuanya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah menandatangani, sudah berfoto. Dan untuk teman-teman filmmaker dan juga autocast boleh untuk duduk ya. Sekarang duduknya di row 1 atau row 2 silakan. Untuk kita akan menyaksikan karena tadi perasaannya, tanggapannya mulai trailer yang tadi. Nah, boleh untuk mic-nya dibantu? Nah, boleh siapa yang mau jawab dulu mungkin? Mas Totos dulu. Yang paling senior. Yang paling senior boleh. Makin deg-degan saya. Iya dong. Berapa sekarang? Ya surprise lah ya lihat ini ternyata secara look bagus, secara konten cerita juga sebetulnya sudah mewakili kelihatan dari trailernya. Terus secara beberapa potongan-potongan adegan juga sudah mengarahkan sedikit mengarahkan kira-kira secara global konten ceritanya seperti apa coba. Terus ada bagian yang part yang saya sebut astagfirullahaladzim. Yang bagian mana Mas? Kalau boleh tahu Mas. Kalau boleh tahu dibocorkan Mas. Mohon yang nonton Mas ini horor bukan komedi. Ya ini kan adegan. Gimana ya gua ngomong? Saya grogi jadinya. Saya cuma wayang di situ teman-teman. Saya cuma wayang apa kata penyutradaraannya. Saya cuma wayang, jadi saya menjalankan arahannya Pak Sutra.
sutradara begitu. Enggak, kamu orang dalam kok. Bisa request berarti Mas ya? Iya, Enggak lah, di bagian itu nggak request asli, buat nurut, tapi yang lain ya. Ya udahlah. Jangan terlalu banyak teman-teman takut kalau ngomong. Oke. Jangan dulu Mas. Sorry bentar. Untuk harapannya dulu Mas. Harapannya Mas Toto sendiri gimana Mas? Ya harapannya mudah-mudahan dari trailer yang menarik ini yang apa namanya bisa teman-teman bisa nge-share bagaimana film Syirik ini bisa jadi menarik, terus memang layak ditonton, dan ini memang cerita yang kebetulan horor yang tidak biasa, kuat sekali dengan tradisi dan perilaku budaya Jawa setempat. Jadi menarik ini teman-teman, tolong disebarluaskan berita ini. Terima kasih. Kalau sebagai peran Pak Lurah, nah Mas, apakah ada pendalaman peran khusus Mas Toto? Ini diborong semua pertanyaannya ke gue nih. Ada apa namanya? Ada pendekatan? Pendalaman peran karakter sendiri apa? Oh enggak sih, cuman kebetulan waktu di salah satu titik kita syuting di daerah kalau nggak salah settingnya rumah Kidalang itu memang ada satu orang penduduk memang lurah ya di situ ya kan, lurah setempat gitu. Jadi yang punya ya, malah yang punya lagi. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol, dan ya kalau lihat realitas lurah-lurah memang kesehariannya memang biasa aja, cuman memang ini kan karena film, jadi ada drama-drama intrik kekuasaan, memanfaatkan koneksi kekuasaan dan sebagainya. Jadi tinggal menambahkan itu. Orangnya sebetulnya biasa ya, kayak saya biasa begini. Cuman kan karena ya ada sentuhan-sentuhan orang dalam itu tadi. Ya. Kamu nggak berani ngomong. Lurah menjadi menarik, karakter yang menarik di film ini. Kira-kira gitulah teman-teman. Siap, terima kasih Mas Totos. Selain itu Mas Doni, mungkin Mas Doni ini kan bukan film, Mas Doni sudah membintangi banyak film horor gitu kan ya. Tapi di Syirik ini apa yang bikin spesial ini? Khususnya di peran sebagai dalang. Untuk karakternya yang membedakan saya dengan film yang lain itu menjalankan peran sebagai seorang dalang. Itu memang saya butuh latihan yang agak panjang tuh untuk dalang tuh, karena itu kan untuk bisa ngontrol wayang itu kan sulit ya Mas ya. Itu jari telunjuk, jari tengah, jari jempol, kiri dan kanan itu harus sinkron, ngegerakin tangan wayang sebelah kiri, sebelah kanan dengan karakter yang berbeda-beda. Terus juga suaranya juga harus dibedain nih antara karakter yang baik dengan karakter buto, karakter yang jahat gitu. Vokalnya juga beda, bahasanya bahasa Jawa. Terus juga Jawanya juga bukan Jawa yang biasa kayak gitu kan. Memang saya agak lumayan lama tuh untuk mendalami itu. Bahkan pada saat syuting pun juga wayangnya saya bawa-bawa tuh. Saya pinjam wayangnya ya, bawa pulang ke rumah, saya latihan di hotel sebelum syuting. Pada saat syuting ya, masih latihan. Itu memang panjang tuh untuk ngedalami menjadi seorang dalangnya. Dan itu pun jadi perbedaan antara film ini dengan film-film horor yang saya yang lainnya. Oke. Menjadi dalang. Dan film ini kan menceritakan tentang sebuah kekuatan, sebuah budaya yang disalahgunakan untuk mendapatkan kekuatan. Dan tadi saya lihat, ini baru pertama kali saya ngeliat trailernya. Alamnya itu seperti yang Mas Hestu ceritain. Alamnya seperti ini, gelapnya seperti ini, orang-orangnya seperti ini gitu. Sebelum syuting Mas itu kan ngegambarin dunia seperti apa ke saya kan. Yes. Nanti kekuatannya itu datangnya dari mana, efeknya ke apa ke manusia, ada siapa aja di desa itu saya ngelihat tergambar dengan ini yang Mas itu ceritain waktu itu ya, sebelum syuting ini mulai gitu. Awannya, makamnya, kuburannya gitu, setting tempat ngedalangnya si Kidalang gitu, itu seperti yang Mas Esu ceritain. Dan saya ngelihatnya ini keren. Oke. Nah, tapi Mas, apakah ada sosok khusus dalang yang Mas Doni kayaknya lihat atau adaptasi? Memang didatengin sama Ganesha, gurunya. Jadi memang seorang dalang, dan dia itu memang udah 7 turunan menjadi dalang.
cerita ini kan menceritakan tentang seorang dalang yang pengen punya kekuatan yang tak terbatas. Yang pengen punya kekuasaan mengontrol manusia. Jadi dalam cerita ini Ki Dalang ini mempunyai beberapa wayang yang terbuat dari kulit manusia. Makanya dari tadi yang di kulitnya dibuka itu. Dibuka itu memang diambil dari kulit manusia. Dan saya nanya, beneran ada nggak wayang dari kulit manusia? Dan karena Ki Dalang ini udah turun-temurun menjadi dalang, dia bilang, iya saya mendengar cerita dari buyut saya, memang pernah ada seseorang yang punya kekuasaan mengalahkan musuhnya itu dijadiin kulit wayang. Ya, ini memang diangkat dari kisah yang nyata ini. Wah, ini luar biasa ya, semakin dalam juga kita ngebayangin kalau ini beneran ada, ternyata ada beneran gitu ya. Dan itu buat saya sangat mengerikan ya. Segitu powerfulnya orang itu sampai dia bisa mewujudkan imajinasi terburuknya gitu dalam sebuah seni sampai segitunya, sedalam itu ya Mas, seberambisi itu. Oke, kalau terima kasih Mas Doni sudah cerita, ternyata luar biasa cerita di balik cerita itu. Dan selanjutnya untuk Kaki Daryosi, apa kabar hari ini? Coba kalau tadi kan sudah di balik cerita perjalanan, kalau ini bagaimana perannya sebagai ibu ya kan? Iya. Sebagai ibu yang harus mengorbankan anaknya, kalau aku lihat sepintas seperti itu. Iya, jadi kalau dari sisinya Santika ini, dia adalah seorang ibu yang berusaha mewariskan tradisi ke anaknya, di mana sebenarnya pada akhirnya kenyataannya tradisi itu sebenarnya banyak konflik untuk dirinya gitu. Jadi kan seorang penari, terus pengen anaknya juga jadi penari, dan di film ini karena aku harus ada nari, ada nyanyi sama mantra, itu banyak sih PR-nya di sini gitu. Jadi setelah melihat trailer tadi, terus terang aku cukup puas, aku senang sekali. Seperti yang Mas Doni bilang, semua gambaran itu sudah bisa dipersembahkan oleh Mas Hestu, karena lagi kita syuting juga emang aku udah ngerasa sih lokasinya bagus-bagus ya deh ya. Lokasinya susah, di akar pohon yang sudah tua gitu, terus harus masuk ke tempat-tempat kecil, di kali kecil. Tapi setelah lihat hasilnya itu puas banget, senang banget. Banyak PR-nya, tapi sepertinya semuanya sudah bisa divisualkan tadi, dapat semua. Jadi semoga sekali yang nonton banyak, terus semoga juga para wartawan mau membantu kita untuk menyebarluaskan film ini, dan semoga filmnya bisa diterima dan pesan-pesannya juga bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Terima kasih. Ternyata perjuangannya sampai masuk ke dalam pohon ya. Iya, aku kan sama Sari. Sebuah akar. Iya, jadi itu sama Sari kita 300 tahun ya. 300 tahun ya? 300 tahun ya Mas Estu ya? Ya seumuran Pak Estu lah. Seumuran Mas Estu. Udah nggak ada pohonnya, itu akar. Iya kan, udah akar. Jadi waktu setnya di mana gitu. Oke, masuk gitu. Susah banget ya masuknya segala macam. Tapi pas kita itu akarnya kan juga turun gitu kan. Jadi dia harus kita berdua di posisi itu, terus susah banget gitu. Tapi pas lihat memang akarnya, wah ini keren banget sih memang. Perjuangannya terbayar, iya. Epic, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya dari Rizal gini. Ini kan kalau nggak salah lokasinya kita di Gunung Kidul Wonosari ya. Di Gunung Kidul Wonosari itu kan panas ya, di sana panas dingin atau gimana? Full panas. Nah, kamu tadi senior pun juga bersama Kak Indah juga banyak yang masuk ke dalam bawah akar pohon. Itu gimana experience kamu? Pastinya kan untuk sebagai orang yang tinggal di kota tidak terbiasa seperti itu gimana? Oh ya, pastinya. Karena aku sudah mengimajinasikan seberapa panasnya nanti di Wonosari, tapi ternyata apa yang ada di imajinasi nggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya panas banget. Kita 1 bulan syuting di sana nggak pernah ada hujan, cuma sekali doang rintik terus hilang kayak gitu sih. Cuman itu salah satu dari effort kita yang kita taruh bareng-bareng untuk film kita sharing. Cuman cerita sedikit, selain perjalanan untuk kita ke lokasi itu susah, aku dan Rasha, kita berdua sama-sama di make upin full. Kita hampir setiap hari di make upin 1 badan full untuk membuat kulit kita lebih gelap.
dan lebih masuk, lebih lokal gitu sih. Iya. Berarti ya proses make up-nya berapa lama? Tuh kan pasti makan waktu banyak ya kan? Kalau kata Om Toto sih, aku datang lebih cepat daripada Jensen. Aku datang lebih cepat daripada Jensen. Iya, karena emang Recall. dari hotel ke lokasi itu memakan waktu 1 jam perjalanan. Wow. Sampai sana kita make up 1,5 jam dulu. Dan baru kita mulai setting dan segala macam. Jadi memang menunggunya juga lama. Tidurnya juga dikit. Semuanya sih, tapi itu semua untuk film Syirik kita. Oke, tapi kan kamu harus ngatur tadi ya, antara kurang tidur, capek, make up dan lain sebagainya untuk menjaga konsentrasi dan fokus itu seperti apa? Kamu harus minum kopi kah? Mungkin 1 liter gitu ya misalnya. Gimana? Karena di sana panas. Aku sih tidur ya, karena tidur tuh hening gitu, lenyap semuanya. Tidur, bangun tuh lebih fresh, lebih enak, lebih siap. Dan minum es kali ya. Minum es ya? Oke. Harus itu bersama sedia tumbler juga ya. Oke, kalau itu terima kasih. Terima kasih yang memang sudah menceritakan. Wah, ternyata luar biasa sekali. Selanjutnya untuk Mas Hestu nih selaku sutradara. Mas, gimana untuk secara teknisnya mungkin triki-triki tersendiri yang Mas hadapi, apalagi sana cuaca panas, alat dan lain sebagainya, kayak gimana Mas? Ya, sebelumnya memang saya mengusung konsep distopia ya. Jadi segala sesuatunya itu menjadi tidak umum gitu. Jadi dan ini terjadi dan ini ada gitu. Jadi konsep distopia yang kita terima kasih teman-teman pemain, tim, kru semuanya yang sudah punya full effort untuk ke Wonosari gitu. Itu tempat yang benar-benar distopia ya, di sekarang ini masih ada gitu kan. Jadi kalau teman-teman ke sana itu melihat segala sesuatunya di dalam film ini yang namanya semuanya real gitu. Jadi itu dari pengalaman saya kecil sampai sekarang itu tuh seperti yang ada di film. Jadi kita syutingnya itu memang puncak panasnya yang kita ambil. Bahkan di situ pun ada beberapa ruang gitu, universe yang kita bangun yang tidak tercapai panasnya. Sempat saya bermain pakai teknik digital CGI gitu, karena effort itu saya tampilkan untuk gimana sebenarnya zaman waktu saya kecil itu, pengalaman empiris itu kemudian menjadi nyata, bisa terasa oleh penonton-penonton kita. Dan jauh dari itu memang apa yang dirasakan teman-teman pemain ataupun kru, kerja kerasnya itu persis sama yang ada di Wonosari di set film Syirik ini gitu. Oke, terima kasih Mas. Itu sudah selanjutnya untuk Pak Candir. Pak, untuk Bapak sendiri, yang menurut Bapak menarik dan unik di dalam proyek ini apa nih Pak? Segalanya yang unik. Boleh cerita sedikit aja Pak? Cukup melelahkan sih ya dalam film ini, tapi akhirnya jadi untuk ini ya kita cukup puas ya. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kru dan artis yang telah menyelesaikan film ini, dan juga para wartawan yang akan membantu kita mendorong film ini, dan juga mudah-mudahan film ini disukai oleh publik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang waktunya teman-teman dari media yang pengen bertanya silahkan, atau mungkin ke Kak Kinar dulu boleh nih kalau yang pengen nanya ya. Karena Kak Kinar karena waktunya kayak terbatas beliau hari ini, jadi boleh didulukan ya. Silakan teman-teman yang mau tanya, boleh silakan. Oke, yang paling depan Pak, silakan dikasih mic-nya. Itu mic-nya di belakang. Selamat siang, selamat Syirik akhirnya tayang setelah menunggu sekian lama. Pak, tagline-nya kayaknya berubah gitu kan, beberapa kali berubah. Kenapa harus berubah tagline Mas? Pertimbangannya apa? Terus kedua, Mbak Kinaryosi kan syutingnya di rumah penduduk yang biasanya Mbak Kinar kan serba modern ya. Yang saya lihat kan waktu itu di dapur yang benar-benar penuh debu, pakai kayu. Ini kan sesuatu gitu. Itu tantangannya seperti apa sih Mbak? Dan kok mau gitu syuting yang biasa di rumah serba furnitur yang modern, tiba-tiba dengan kondisi yang
berdebu gitu loh, makanannya aja singkong, tiwul gitu loh. Gatot gitu, merasakan nggak sih dengan kondisi yang suasana yang kampung banget gitu loh. Itu aja, terima kasih. Ya udah kira duluan. Sweet. Sebelum aku lupa ya. Sebenarnya syuting memang banyak tantangannya sih ya, syutingnya, tempatnya, terus lokasinya segala macam. Tapi nggak tahu kenapa selama pengalaman aku sebagai aktor, semakin susah tempatnya, semakin kayak kita tempat lokasi susah, tempat nunggu susah, semua susah. Itu nggak tahu kenapa hasilnya tuh bagus sekali. Jadi makanya aku juga maksudnya udah lumayan terbiasa sih. Aku udah sering dapat tempat juga yang mungkin lebih susah dari ini gitu. Terus aku nggak selalu dapat tempat yang kayak gitu, nggak juga sih. Jadi aku pernah merasakan semuanya gitu. Dan kalau dibilang ini kok mau tempat susah apa segala macam, itu memang pengorbanannya, itu challenge-nya gitu. Jadi gimana dengan semua keadaan itu kita bisa tetap fokus, kita bisa tetap profesional, bisa tetap mengeluarkan karakter kita dengan tanpa embel-embel apa panas atau apa gitu, enggak. Dan by the way aku suka tiwul, jadi no problem. Gitu, thank you. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin satu penanya satu pertanyaan ya, jangan terlalu dirapi. Boleh, silakan yang mau tanya lagi. Itu jawab belum dijawab. Mas Restu, oke. Saya jawab dulu. Silakan Mbak Rusma ya, karena Mbak Rusma di partner kita dari dulu dan ikut ke sana ya, Mbak Rusma ya. Tentang tagline tadi, dulu kan Sirik Neraka Laut Selatan ya. Sekarang kita ganti Sirik Danyang Laut Selatan. Jadi saya pikir ini lebih membumi gitu, lebih realistis gitu. Konsep realismenya jadi lebih blending gitu. Kalau kemarin biasa seniman gitu terlalu berimajinasi terlalu jauh karena saya belum pernah ke neraka. Gitu. Jadi saya mendekatkan diri saya sendiri, kemudian terus pengennya juga teman-teman nanti yang nonton juga lebih dekat gitu ya. Jadi dan yang itu teman-teman sudah sangat common gitu, dan itu jadi bagian dari film kita. Dan kalau neraka, maaf saya belum pernah ke sana. Mantap. Jangan sampai ya Mas. Amin, jangan sampai kan? Jangan sampai. Amit-amit ya Mas. Belum ada planning ya. Oke, selanjutnya boleh Bapak. Yang silakan. Mangga. Makasih. Nama saya Ian dari Demi Film. Selamat Pak Candu. Saya tahu Ganesha kurang lebih 1 dekade yang lalu cukup produktif, tapi ini baru comeback ya setelah sekian lama. Bahkan kantornya juga sekarang sudah pindah ya, bukan di Kartini lagi kali. Oke, saya melihat trailer film ini mengingatkan saya pada karya Ahmad Toharu, Wonggeng Duku Paru, yang sudah pernah dibuat 2 kali menjadi film. Yang pertama dimainkan oleh Raisa Tapi, yang kedua oleh Ivansah. Dan mestinya kisah ini terjadinya di daerah Laut Selatan ya, Mas Restu, misalnya di Nusa Kambangan ya. Tapi yang saya kagumi di sini adalah 2 pemainnya, Doni Alamsyah sebagai dalang, bagus sekali tadi ya, tidak kalah daripada Dalang sesungguhnya ya, dan sang penaruh Richel Skoniki yang bisa mengalahkan Nikita Mirzani. Nomor sepatu berapa Pak Yan? Coba saya pengen tahu bagaimana tadi Doni udah cerita bagaimana dia diajarin oleh dalang sesungguhnya yang 7 turunan. Saya pengen tahu sekarang dari Richel. Makasih. Oke. Tentang menari sebagai Wonggeng. Maaf. Kalau aku sendiri belajar menarinya diajarkan oleh namanya Cawati. Cawati. Dia sendiri adalah penari. Istrinya Dalangnya. Istrinya dari gurunya dalang. Dari. Jadi mereka bersama suami istri, dan aku sendiri diajarin sama istrinya. Sebagai anak remaja yang tidak ada rekor menari sebelumnya, pengalaman menari sebelumnya, ini suatu tantangan yang besar di mana aku belajar menari yang baru tahunya itu ternyata menari nggak semudah apa yang kita lihat, karena gerakan mereka itu jauh lebih lentur, lebih detail,
harus pakem gitu, dan itu yang sebenarnya deg-degan banget sih. Dan mau minta maaf juga sebelumnya kalau ada nari yang kurang karena takut nggak puas. Cuman susah banget waktu itu belajarnya, tapi itu menjadi effort yang luar biasa yang kita taruh di film kita. Oke, terima kasih tapi yang pasti itu trailer itu bagus, udah bagus banget ya, nggak perlu khawatir kurang ya, kelebihan itu kayaknya ya kan. Oke, selanjutnya yang pengen bertanya lagi silahkan, ada yang pengen bertanya di area atas. Nah boleh, itu ada kakak yang di atas yang pakai kacamata, boleh silakan dibantu untuk mic-nya. Mau syuting lagi. Silakan. Kesempatannya. Ini tadi saya menyinggung Kak Nikita. Oh iya, nama mungkin dengan sesuatu. Itu tadi menyinggung Kak Nikita. Jadi penasaran, kenapa sih milih aktris Kak Nikita, terus ternyata kan Kan main. juga ternyata masih kalah ya sama kakak lagi, keren ya. Nah itu pertimbangannya apa? Silakan. Oh iya. Oke, jadi selalu ya kalau dari dulu awal film pertama kali saya sampai sekarang itu tidak berubah polanya ketika memilih teman-teman pemain atau menyambungkan pemain dengan karakter, itu selalu berangkat dari karakter yang akan memilih pemainnya sendiri, termasuk Nikita. Itu selalu seperti itu. Jadi segala sesuatu tentang kedalaman emosional segala macam dari sisi kreatif itu selalu ada. Karena bagaimanapun juga penggalikan emosional, psikologi segala macam itu membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi akan terbantukan ketika karakter ini benar-benar solid. Jadi tinggal saya bersama teman-teman pemain itu menarasikan, berkarya untuk sisi isinya, kontennya, kemudian teman-teman pemain ini bisa dengan nyaman untuk bermain dengan karakternya yang ada di film ini. Jadi berbicara Nikita itu sama dengan teman-teman di sini lainnya juga gitu. Ada Mas Totos, ada Mas Doni yang jadi dalang gitu. Kalau tadi Mas Totos itu sebenarnya kalau di sana itu sebutannya lurai ya gitu, bukan Ki Lurah tapi lurai gitu, beda. Nah terus ada Mas Doni sebagai Ki dalang, itu sudah bahkan Lurah itu nggak punya nama. Kalau di karakter saya dari skrip, dari ide itu tuh nggak pernah punya nama, itu sangat misterius. Jadi memang namanya cukup Lurah saja. Terus Mas Doni sebagai Ki dalang gitu, mungkin juga sampai sekarang nggak tahu nama aslinya ya gitu. Memang itu penuh misteri ya. Dari sisi itunya sudah mistis. Saya tidak mencoba untuk mengasih nama yang itu akan mengada-ngada atau apa gitu, karena ini berangkat dari apa yang ada di sana. Kemudian ada Santika itu yang berjuang sendiri sebagai seorang ibu dan perempuan, itu selalu ada kedekatan saya sendiri itu ya. Semua film-film saya selalu ada kedekatan seorang ibu dan perempuan. Kemudian ada karakternya Rizal, itu semuanya itu karakternya yang mencari sendiri gitu. Jadi mau Nikita mau siapapun semuanya sama, bahwa berangkat awalnya dari sisi kreatif gitu, kemudian packaging untuk harmonisasi membuat filmnya ini menjadi strong, dari organik, itu kuncinya sih Mbak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang sudah ada peran mencari jodohnya sendiri ya Mas ya, secara nggak langsung gitu. Mungkin apakah ada yang pengen nanya lagi? Silakan. Yang di situ. Saya duduk aja ya. Terima kasih Saya Bumi di produksi.com. Pada mungkin Mas Restu atau penulis yang ide cerita ini gitu. Saya bertanya tentang judul ya, konsep syirik. Syirik kan bersekutu dengan setan. Kira-kira karakter yang mana sih yang memang disebutkan di sini yang melakukan hal syirik tersebut gitu? Karena setelah itu ditambah dengan Dan yang Laut Selatan, itu kan hantunya gitu. Tapi ini kan jadi dua hal yang berbeda gitu. Jadi ada dua ide di sini. Terima kasih. Ini kan apa?
ke aku apa ke Mas Doni? Udah dijawab. Iya sebenarnya banyak ya. Ada yang ini rate-nya itu ada yang benar-benar syirik gitu. Ini kalau POV-nya kita ngomongin dari agama. Tapi sebenarnya ini itu tidak merujuk pada satu agama tertentu atau bahkan syirik yang itu di agama Islam gitu. Tapi banyak sekali ini POV-nya dari kebudayaan masyarakat, kebiasaan spiritual masing-masing gitu. Jadi ini lebih beragam. Tidak serta-merta kita melabeli syirik ini sehingga film ini menjadi POV-nya dari Islam, enggak gitu. Karena ada twist sendiri buat film syirik yang tidak bisa saya buka. Jadi teman-teman bisa melihat filmnya ya, karena nanti akan terjawab di filmnya dengan melabelkan film syirik itu seperti apa gitu. Terus kalau pemain kayaknya ada yang semua pemain itu punya kadar masing-masing ya. Itu spillnya dari situ Mas Bobi punya kadar syirik masing-masing gitu. Jadi dari Kidalang ada Sari, ada Santika, ada Lurai gitu. Semua punya porsi. Kemudian yang dipertanyakan adalah seberapa dalam dan seberapa besar itu adalah spiritual masing-masing di karakter di film ini. Kira-kira seperti itu Mas Bobi. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang masih mau tanya? Boleh untuk satu penanya terakhir. Nah, yang di atas. Ya, halo, selamat siang. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya satu aja ke Mas Totos mungkin. Tadi ada adegan menarik di trailer bersama Nikita Mirzani. Serius ini pertanyaan serius. Mas Totos siap. Ya, sosok Niki kan kalau di kehidupan nyata kita tahu ya jadi sosok yang tegas dan juga mungkin bercandanya bisa dengan teman yang satu circle-nya gitu. Nah, pas proses syuting dengan adegan yang tadi gitu, adegan yang cukup mesra gitu sama Ningsi itu prosesnya seperti apa sih Mas Totos kalau boleh tahu? Itu sampai tadi Mas Totos ngeliatnya juga sampai istighfar juga kan. Itu proses syutingnya banyak pengulangan kah atau mungkin bersama Niki ini jadi adegan maksudnya satu project bareng pertama kali sampai itu jadi kayak adegan yang paling sulit atau seperti apa gitu Mas Totos? Makasih. Silakan Mas Totos dijawab dengan terima kasih, pertanyaannya bermutu sekali. Tapi berat. Jadi kebetulan saya diketawain mulu. Dari proses reading itu kan sudah ketahuan ya bahwa persoalan adegan intimate itu memang mesti apa? Pengen tahu jawabannya apa? Gak ada jawaban sebetulnya, ngeles aja ini. Sebetulnya persoalan intimate scene itu kan memang harus dibicarakan sebetulnya, tapi secara formal dari reading sebetulnya tidak ada pembicaraan serius itu, tapi tidak seserius itu. Tapi kemudian saya malah kagum sama Mbak Nikita Mirzani karena secara profesional kemudian dia bisa membuka persoalan itu gitu loh, membuka tabir intimate itu. Cius banget. Jadi saya malah bersyukur, kan sebetulnya kunci dari intimate scene itu masing-masing punya persoalan mana yang harus dibuka. Saya menyambut sekali. Hatinya dong. Mana-mana sih. Iya, kalau intimate gitu kan kalau jendelanya dibuka kita masuknya enak nih. Kalau pintunya dibuka kita masuknya enak, dan masing-masing membuka diri akhirnya kita sepakat dengan adegan tersebut gitu. Itu kira-kira Mas. Saya malah kagum sama Nikita Mirzani karena sangat profesional ya sebagai seorang pemain. Profesional tuh gimana sih? Ya profesional, mau menerima siapapun pasangan main. Gitu-gitulah kira-kira Mas. Jadi sebetulnya
tidak terlalu sulit karena kita kan sama-sama. Iya benar. Iya Mas. Itu kira-kira Mas. Jadi saya malah bersyukur dapat pasangan main Nikita Mirzani yang sangat membuka diri terhadap adegan kita. Oke, Membuka diri ya. gimana Mas Toto, masih mau ditambahkan atau sudah Mas? Sudah. Sudah cukup Mas ya? Oke Mas. Teman-teman cukup ya teman-teman ya? Oke. Buat yang masih mau nanya-nanya lagi tenang, masih ada kesempatan. Dan yang mau doorstop nanti ya, yang mau doorstop